Konsep pemrograman terstruktur. Konsep dasar pemrograman terstruktur. Pada dasarnya, pemrograman terstruktur itu pemrograman yang alurnya terutur dari proses baris atas ke baris bawah, tetapi memungkinkan untuk melakukan pelompatan proses ke baris program tertentu. Secara umum, dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu 1. Melompat ke bagian bawah program dari posisi program saat ini. 2. Melompat ke bagian atas program dari posisi program saat ini. Dengan pemrograman terstruktur, 1. Jika ada kebutuhan melompat ke bagian bawah, dapat digantikan dengan perintah selection, if, switch case. Jika ada kebutuhan melompat ke bagian atas, dapat digantikan dengan perintah looping, for, while, do while. Prinsip utamanya adalah program tidak boleh melompat ke atas kecuali untuk keperluan pengulangan atau terdapat kondisi tertentu. Metode pengembangan pemrograman terstruktur. 1. Sekuensial, yaitu program yang tidak memiliki lompatan. Baris program dijalankan secara normal, lurus, satu persatu dari atas ke bawah. 2. Selection, yaitu program yang memiliki pilihan apakah harus menjalankan baris program sesuai dengan urutannya atau melompati sejumlah baris program tersebut. 3. Looping, yaitu program yang juga mengandung pilihan apakah akan mengulangi program yang sudah pernah dijalankan sebelumnya atau tidak. Notasi algoritma. 1. Bahasa natural yang deskriptif. Dengan notasi ini, deskripsi setiap langkah dijelaskan dengan bahasa yang jelas. Notasi ini cocok untuk algoritma yang pendek, namun untuk masalah yang algoritmanya besar, notasi ini jelas tidak efektif. Selain itu, pengkonversian notasi algoritma ke notasi bahasa pemrograman cenderung relatif sukar. 2. Pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi, informal dan ringkas dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk dibaca oleh manusia, bukan oleh mesin. 3. Diagram alir atau flowchart adalah sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis, bangun datar beserta anak panah sebagai penunjuk arah proses, yang menyatakan tipe operasi program yang berbeda. Simbol-simbol flowchart. 1. Oval, fungsi sebagai permulaan atau akhir program. Flowline, fungsi sebagai arah aliran program. Parallelogram, fungsi sebagai proses input atau output data parameter informasi. Rectangle, fungsi sebagai proses perhitungan atau proses pengolah data. Diamond, fungsi sebagai perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Bahasa natural. Dengan notasi ini, deskripsi setiap langkah dijelaskan dengan bahasa yang jelas. Notasi ini cocok untuk algoritma yang pendek, namun untuk masalah yang algoritmanya besar, notasi ini jelas tidak efektif dan pengkonversian ke bahasa pemrograman relatif lebih sungkar. Contoh, algoritma bilangan maksimum. Diberikan 3 buah bilangan bulat. Carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Deskripsi. 1. Baca bilangan 1. 2. Baca bilangan 2. 3. Bandingkan bilangan 1 dan bilangan 2. Kita ambil yang lebih besar. Jika kedua bilangan tersebut sama besar, dapat kita ambil bilangan 1 dan sebut bilangan tersebut max. 4. Baca bilangan 3. 5. Bandingkan max dengan bilangan 3 dan pilih yang lebih besar. Jika keduanya sama besar, pilih max dan sebut bilangan tersebut max.
6. Keluarkan sebagai output max. Pseudocode adalah notasi yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Keuntungan menggunakan notasi pseudocode adalah kemudahan mengkonversinya lebih tepat yang disebut mentralasi ke kode pemrograman karena terdapat korespondensi setiap pseudocode dengan notasi bahasa pemrograman. Contoh, algoritma bilangan maksimum. Dibaca 3 buah bilangan dari piranti masukan. Carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Deklarasi. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Yaitu integer, bilangan yang dicari maksimumnya. Max, yaitu integer variabel bantu. Deskripsi. Baca bilangan 1 dan bilangan 2. Jika bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2, maka bilangan 1 sama dengan max. Jika tidak, bilangan 2 sama dengan max. Baca bilangan 3. Jika bilangan 3 lebih besar sama dengan max, maka bilangan 3 max. Write max. Flowchart. Sama halnya dengan notasi deskripsi, notasi ini cocok untuk algoritma yang pendek. Namun, untuk masalah yang algoritmanya besar, notasi ini jelas tidak efektif. Selain itu, pengkonversian notasi algoritma ke notasi bahasa pemrograman cenderung relatif sungkar. Contoh, mulai. Lanjut, baca bilangan 1 dan bilangan 2. Jika bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2, jika iya, bilangan 1 sama dengan max. Jika tidak, bilangan 2 sama dengan max. Baca bilangan 3. Jika bilangan 3 lebih besar sama dengan max, jika iya, maka bilangan 3 sama dengan max. Lanjut, cetak max. Selesai.